Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang terhormat, kita lanjutkan kajian atau simaan Al-Quran pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa nazzalna al-Qur'ana wa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wa qara'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati sab'ata sabi aw kama qala. Wa qala ya abadan la antantu wa tata'allamu ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Pertama dan utama, kita berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dengan cara kita yaitu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya petunjuknya yaitu kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Saya baca Quran selalu diikuti dengan ta'awudz. Baca Quran saja pakai ta'awudz, apalagi yang lain. Maksudnya berhubungan kepada Allah dari pengaruh setan yang tertutup. Kepada yang baca Quran tidak ingin tahu apa isi arti Al-Quran, banyak terjadi. Maka dari itu kita berusaha bagaimana agar di samping kita membaca juga mengerti walau sedikit atau gram-gram misalnya. Maka kita puasa tahun ini kita berusaha untuk sedikit memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, dalam upaya memotivasi agar kita rajin baca Quran, Nabi mengatakan, hai Abu Dzar, seandainya kamu pergi dari rumah kemudian belajar satu ayat dari Al-Quran, itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. 100 rakaat dibandingkan satu ayat. Karena kita semangat untuk menerima hidayah dari masalah. Itulah di antara motivasi Nabi kepada sahabat-sahabatnya agar rajin belajar Al-Quran. Baiklah, tidak memperpanjang pendahuluan, langsung saja kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
144 sekarang. 44 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan beriman kepada Allah dan Rasulnya. La tattakhidhu, janganlah, ini dengan membedakan la yang artinya jangan dengan yang tidak itu gampang. Kalau yang dimasuki pakai nun itu artinya tidak. Kalau la tattakhiduna, tidak boleh kalian memilih. Kalau pakai la ini sebenarnya larangan, la nahi. Janganlah kalian memilih al-kafirina, orang-orang kafir, awliya sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai teman dekat, sebagai kekasih. Min dunil mu'min, meninggalkan, mengabaikan orang-orang yang beriman. Ini sama persis ayat 139. Kalau ayat 139 dikatakan itu istilah sindiran. Orang munafik itu yaitu orang-orang yang mengambil, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Sekarang secara tegas dilarang, haram. Larangan itu namanya haram. Haram kalian mengambil, menjadikan pemimpin orang-orang kafir sehingga meninggalkan orang-orang yang beriman. Karena kalau yang dipilih itu tidak mungkin mereka memikirkan agama kita, tidak mungkin memikirkan nasibnya orang-orang yang beriman. Yang dipikir ya sesuai dengan ideologi mereka. Ini yang harus dipahami. Padahal kita hidup itu ingin menegakkan agama, ingin menyebarkan agama agar umat manusia menjalankan agama Allah, yaitu agama Islam. Tapi karena kita yang dipilih pemimpin yang non-Islam, otomatis mereka tidak mungkin berpikir bagaimana agar umat Islam bisa menjalankan agamanya, baik itu masalah sholat, masalah zakat, masalah haji. Ini yang harus berpikir secara jernih atau transparan. Ini larangan-larangan itu
tanpa embel-embel namanya haram. Larangan tanpa kait, tanpa syarat itu namanya haram. Larangan ada yang halal. Contohnya, ojo nyabrangsik pakai mobil, itu kan dilarang banyak. Nah ini tidak mengandung arti haram, tapi anjuran ojo nyabrangsik. Ini contoh aja. Ojo penekan, nak tibu. Itu kan penekan karena asal orang tibu, asal tidak jatuh. Maksudnya harus dibimbing oleh lingkungannya. Itu sekali lagi tidak semua larangan. Contoh lagi, larangan ada yang bersifat asalnya diperintah, asalnya diperintah, ada yang bentuknya tidak bentuk wajib tapi bentuknya boleh, asalnya dilarang kemudian disuruh, itu namanya boleh. Contoh, ketika kita masih kecil dilarang oleh orang tua kita manjat kelapa, ojo penekan, ojo menek, itu tidak tibu. Tapi setelah sudah besar, ibu kita butuh kelapa untuk santan, anaknya disuruh kok tidak, nang ibu penekan kelompok sebab harus masak santannya orang. Ini kan dilarang, asalnya dilarang, tapi selalu disuruh. Ini bahasa kita, bahasa Arab namanya mubah, boleh, tidak mengandung sunnah. Ada lagi, Nabi dulu melarang ziarah kubur ketika orang Islam masih sedikit dan imannya belum kuat, dilarang ziarah kubur. Dikhawatirkan datang ke kubur itu lain niatnya, akan minta-minta kepada yang ada di kubur. Tapi setelah penanaman iman kuat oleh Nabi kan, sekarang silakan ziarah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan mati. Nah ini pun menjadi syarat. Kalau kita ziarah kubur harus berpikir bahwa dengan ziarah kita akan lebih usul lagi, karena sadar bahwa kita akan mati. Tujuannya ke sana. Kalau ziarah kubur hanya sekedar jalan-jalan atau rekreasi, nah, itu yang tidak dibenarkan. Ini contoh saja, kadang-kadang menjadi masalah. Maka dilanjutkan, aturiduna, apakah kalian itu punya keinginan atau bermaksud antas kalau untuk menjadikan atau memberikan kesempatan lillahi kepada Allah sultanan dengan alasan mungkinan yang nyata alaikum untuk menyiksa kalian. Allah itu mesti berat, pakai Allah itu menjadi objek. Alaikum atas kalian apa? Dengan penjelasan kalian memilih pemimpin, non otomatis kalian saya memberi kesempatan untuk kalian tersiksa di dunia, karena untuk mengamalkan agama tidak ada kesempatan, bahkan dilarang. Ini yang harus dipahami. Maka dari itu disuruh memilih pemimpin yang seiman. Nah inilah yang oleh mereka yang berpikiran liberal itu namanya rasis. Sehingga karena Anies itu dipilih oleh mayoritas umat Islam, maka dikatakan gubernur yang rasis dan berhasil dari pemilihan yang membeda-bedakan agama. Padahal perintahnya untuk demokrasi itu yaitu memilih apa yang diinginkan. Tapi ketika kita memilih pemimpin yang kita inginkan, orang Islam semakin mengikuti petunjuk ini. Tapi hasilnya ternyata oleh mereka yang hatinya sakit, di dalam surat Al-Baqarah kan fi qulubihim maradun. Mereka hatinya sakit hati. Apa yang kita kerjakan kalau berbuat baik itu mereka selalu sakit hati. Itu ciri khas orang munafik. Tidak senang kalau ada orang berbuat baik. Maka dari itu
Jadi kalau ayat 329 hanya sindiran, yaitu orang munafik apa? Yaitu yang memilih pemimpin orang kafir menyingkirkan orang yang beriman. Sekarang terus terang karena sudah diberitahu risikonya seperti itu, ada dampaknya seperti itu, maka sekarang dilanjutkan, jangan kalian memilih pemimpin yang kafir meninggalkan orang yang beriman. Risikonya hasil akhir daripada kalau kita masuk dalam perangkap munafik, maka sekarang kesimpulannya di sini, hasil akhirnya di sini yang harus hati-hati. Kalau dulu dikatakan akan dikumpulkan bersama-sama orang kafir, munafiknya didahulukan. Innauha jami'ul munafiqin wal kafirin. Munafik saya sing mlebu neraka orang kafir kan jelas kan? Ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang munafik itu tempatnya paling bawah. Wong Jawa ngarani dadi sing paling sasane apa Pak? Intip. Dadi intip neraka. Nauzubillah min dzalik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Bunda dibaca agak panjang sedikit. Satu alif lima syukur dua. Tidak boleh innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Innal munafiqin, katakan dijelaskan orang yang memilih pemimpin non itu berubah status kita menjadi munafik. Maka sekarang dijelaskan kalau kamu jadi munafik tempatnya di sini. Kalau dulu kan hanya dikumpulkan, sekarang tegas sekali. Innal munafiqin, sudah orang-orang munafik. Jaga sekali tempatnya di tempat yang paling bawah. Jaga sekali di tingkatan yang paling bawah, undak-undakan, dan itu undak-undakan seperti apa itu? Tangga itu kan undak-undakan. Di tempat atau di undak-undakan, tingkatan al-asfali yang paling bawah. Maka ada istilah aspal. Aspal tempatnya di bawah, tidak aspal tempatnya di atas. Aspalasa ini. Lapor kolakna sanafi atau semak terus balasa pilih, kemudian kembalikan ke tempat yang paling bawah. Itu tidak ada nilainya karena sudah tua, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa menghasilkan. Maka kita berdoa, a'udzubika an uradda ila ardhil. Ya Allah, mudah-mudahan agar aku tidak dikembalikan ke usia yang tidak produktif, yaitu dalam bahasa lain pikun. Nah, kita berdoa agar tidak menjadi orang pikun. Nabi pun beri petunjuk bagaimana supaya kita terhindar dari pikun. Katakan manja Al-Quran layaku ila dalil. Orang yang sedikit punya hafalan Al-Quran tidak akan menjadi orang pikun. Mula maka dari itu marilah kita berusaha menghafalkan Quran sekalipun beberapa surat atau ayat.
Berapa berapa? Qul huwallahu ahad. Apa? Sering-sering dibaca saja. Kalau akan itu jangan lupa qul huwallahu ahad. Allahu samad. Itu termasuk obat untuk tidak menjadi pikun. Asal bisa maca kuwi ra pikun. Kita ini asalnya saya bisa baca dulu Falaq Nas, apalagi tambah ayat kursi dan 2 ayat Al-Baqarah yang terakhir dibaca ketika akan tidur. Insya Allah kita tidak mengalami pikun. Usahakan dibaca apa tadi? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Falaq, terus Nas ditambah ayat kursi. Setiap akan tidur selalu baca itu. Begitu juga habis sholat kalau zikir. Nah, kalau kondisi seperti ini dengan nak zikir sambil jalan dalam surat dulu. Itu surat ayat berapa ini? Ayat 103 dikatakan kalau sudah selesai sholat zikirlah kalian kepada Allah dengan berdiri, dengan duduk, bahkan dengan tiduran. Dengan pulang setelah istighfar terus la ilaha illallah sambil pulang jalan itu zikir. Tidak karena kondisi ini terus dengan orang zikir sambil pulang terus sampai mungkin yang ketemu orang ya mandor saja terus sampai subhanallah sampai rumah sudah habis zikirnya. Jadi sesuai dengan surat An-Nisa ayat 103 kita disuruh zikir dalam kondisi berdiri, duduk atau jalan, silakan. Tidak mengurangi porsi kita untuk zikir kepada Allah SWT karena kondisi corona seperti ini. Walam tajidah, dan kamu Muhammad tidak akan menemukan, tidak akan kau dapatkan nasiran penolong lalu pada orang munafik yang berada di tingkatan paling bawah tadi. Tidak akan ada yang bisa menolong. Tapi ingat, Allah itu tetap Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asal gelem menarik diri, gelem atret, sadar bahwa saya selama ini keliru, tapi nariknya di dunia, bukan di akhirat. Biasa menyesal, di sini menyesal, tapi menariknya di dunia. Jadi ketika masih hidup dia sadar selama ini saya salah langkah, maka saya memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri itu bahasa Arabnya tobat. Orang yang sadar atas kesalahannya masa lalu itu disebut taubat, kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus, itu namanya tobat. Nah, namun tidak boleh tobat tapi masih kumat. Kita tobat juga sih balik di mana diulangi lagi, itu namanya tobat, bukan tobat. Jadi sekali lagi Allah memberikan sanksi sampai kapanpun tidak ada orang yang bisa menolong orang-orang munafik yang sudah masuk neraka karena mereka memilih pemimpin yang kafir tadi. Jadi lanjutkan illalladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Illalladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu
maka Nabi bersabda bahwa tobat seseorang itu akan diterima selama belum nyawa di tenggorokan, malam gorgor, selama belum gorgor apa? Sekarat. Dengan apa? Menunggu orang yang sekarat. Jadi saya pernah menunggu salah seorang tokoh ketua Nahdlatul Ulama di Kudus zaman dulu. Sampai 3 hari Pak, rasa mati-mati. Seperti mobil Poso berhenti. Dengan pernah mendengar mobil Poso berhenti tidak dimatikan mesti. Ada itu tokoh sampai 3 bingung. Bunyai bujune kiai saya itu Pin, namanya biasa Pin, tolong ya wacana manakib. Dan mereka sudah hafal. Nah, saya tulangnya atau setengah hafal manakib. Dulu loh, tidak sekarang. Dulu saya setengah hafal manakib. Sekarang sudah saya 3. Nah, sudah belajarkan karena dianggap paling banyak. Terus itu selesai berdoa. Biasanya yang manakib rezeki apa Pak? Dikasih ingkung, nasi ingkung, dan ada misalnya baru makan rata langsung nyamanya dan jadi bukan manakib, tapi yang mungkin ini setan menyesatkan agar orang suka membaca manakib. Dan kalau kita pahami akhir doanya itu semuanya syirik. Doa manakib itu di akhirnya syirik karena memanggil-manggil wali-wali yang telah mati, manggil-manggil seperti yang disebutkan ibadallah rijalallah alisuna li'ajlillah asanamdu ibadillah wa'u'aukanalillah. Jadi setengah hafal. Jadi wahai hamba-hamba Allah, wahai pemimpin-pemimpin agama Allah, tolonglah aku. Ini kan kita tolong kepada nyawa-nyawa yang telah mati. Ini harus disadari. Maka setiap pengajian ada masalah itu kami singgung. Saya pernah mengalami. Jadi maka kalian jangan sampai tiru-tiru. Saya sudah masuk ilal ladzina tabu. Tabu itu apa? Ora pantes. Tabu bahasa Indonesia kan ora pantes. Tabu tidak patut. Tabu yang berobat atret, menarik diri, tidak dikerjakan lagi. Nah ini pun ada manfaatnya ketika di masyarakat itu sukanya setiap baca manakib saya turuti, saya jelaskan bahwa membaca manakib itu kalau di bahasa kita sama dengan membaca Nonggo Sosro. Pernah baca? Tadi mesti baca. Pak, saya pernah Nonggo Sosro itu. Ayo 36 jilid saya baca semua. Memang menarik sekali. Itulah ceritanya itu yang luar biasa. Ada cerita yang aneh ini sekedar untuk dengan supaya tidak tertarik. Seorang ibu menitipkan anaknya supaya mondok nyantri di tempatnya Syekh Abdul Qadir. Ketika ibu itu menengok anaknya, ternyata disuruh nidili tahu, mengunting tulang belulang dari ayam ingkung. Syekh Abdul Qadir sudah makan bubur dan lain sebagainya, bubur gede, makan enak. Santrinya disuruh nidili balunya. Ibu melihat kadang-kadang kalau jadikan dia nanti tapi seperti itu. Nangis kasar, anak pondoknya pinter ngaji, ternyata hanya disuruh nidili balu. Syekh Abdul Qadir merasa direndahkan langsung.
Jangan segera komentar. Lihat ini langsung bisa jadi ayam lagi, Pak. Jadi baru itu bisa jadi ayam lagi. Ceritanya di mana kan mau toh bisa luruh kayak jago Sulawesi. Maksud jago bisa asal wis mati jadi ibu di sabdo kalau sabdo itu bisa berubah jadi hidup lagi. Bisa yang mana itu bisa mengucapkan seperti apa itu jago dari Sulawesi itu kan ada. Nah, itu kan saya melihat itu kalau orang percaya malah tambah gondrong. Tapi kalau pakai rasio Nabi saja tidak pernah seperti itu. Apalagi ini yang harus dipahami, justru malah senang. Itu kan tidak seperti yang tapi ditulis oleh orang lain. Ya jangan dari cerita semua aneh-aneh dari itu kan bisa juga. Tapi ini bahasa Arab sehingga yang Anda tahu. Nah itu yang diterjemahkan. Ya ini senang dari cerita yang aneh-aneh. Dia langsung membuat kagum. Ini memang kita harus menjadi rajin membaca manaqib ini. Manaqib seperti kita tuh masuk dalam lingkaran rantai. Kalau kita membaca manaqib berarti kita sudah pakai rantai. Ini rantai kan. Kalau besok saya berkata masuk surga jangan kegeret karena masuk bilangan rantai. Rantai kan berapa? Ya tak saling mengikat itu. Nah itulah yang diajarkan oleh para tarekat. Maka hati-hati. Tarekat silakan tapi ikuti petunjuk Nabi. Di antaranya malam sholat malam, pikirnya sekian sudah apa-apa. Tapi kalau ikuti hawa nafsu atau hanya mengikuti orang yang dianggap ampuh, maka itu menjadi salah jalan. Ini sudah contoh berbakat sekedar tahu saja. Dan manaqib itu intinya seperti akhirnya mereka sadar bahwa setahu saya kalau di Pantura itu memang untuk manaqiban itu semangat Pak. Di kampung-kampung seperti di Kalimantan, di Jogja, terus daerah itu. Nah ini kan mereka juga sanggup ya. Nah terus posisinya itu gimana? Dia juga melakukan sholat tetapi dia melakukan. Terima kasih. Lalu itu tugas kita menyadarkan. Yaitu seperti tadi dikatakan akhirnya meninggalkan masalah saya jelaskan bahwa itu semacam narkoba dan mereka akhirnya sadar lebih baik untuk membaca Quran walaupun surat Yasin atau surat Kahfi atau Qur'an atau lebih baik untuk membaca Quran karena Quran itu satu huruf 10 kebaikan lebih baik. Tapi jangan salah terus mengambil surat-surat yang saya senangi Yasinan terus mu'minunan, terus kafirunan, munafikun, kan ada surat munafikun, mu'minun, kafirun, ada semua. Nah itu jangan sampai kemudian dibuat apa itu ikut-ikutan membuat surat kafirun. Kafirun kumpulan apa? Kafirunan membaca karena kita kan agar masyarakatnya menjadi masyarakat yang apa namanya toleran karena ada kata laku di nunggu variasi terus membuat kumpulan Palembang menjadi tokoh terkenal di kampung membuat kumpulan kafirunan karena yang dibaca surat kafirun. Surat dulu kan surat ikhlas kumpulan surat ikhlas ini kumpulan surat kafirun tidak begitu. Quran itu diturunkan untuk dibaca semua. Nanti kalau dibaca satu saja, yang lain protes kenapa aku tidak pernah dibaca. Contohnya surat Ahzab atau Diwasabaka itu mengingatkan bahwa walaupun bisa Nabi, kalau memang dia memusuhi Nabi ya jadi musuhnya. Diabadikan dalam Al-Quran namanya surat Lahab. Ini contoh saja. Islam itu tidak memandang hubungan
hubungan keluarga, tapi yang dipandang adalah kesamaan persepsi, kesamaan keyakinan. Ini yang harus dipandang. Walaupun saudaranya, walaupun apanya, kalau memang tidak seiman, itu namanya orang lain. Maka dalam surat Taubah dikatakan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. At-Taubah ayat 109. Nabi dan orang-orang yang beriman tidak punya hak memintakan ampun orang-orang musyrik syirik sekalipun kerabatnya. Tegas, sekalipun kerabatnya kalau ada hubungan darah tidak bisa kita mintakan ampun. Maka kalau ada saudara kita, keluarga kita meninggal, jelas berkeyakinan beda, ya tidak perlu, walaupun KTP-nya masih Islam, tetap ada anaknya tetap diperlukan Islam. Karena apa? Karena kan ibumu gawinnya di gereja, tapi KTP-nya masih kadang-kadang ada di tempatnya Pak Selamat ini, ada banyak seperti itu. Nah ini nyalain petunjuk Allah bahwa orang yang beriman tidak ada nilai yang apa memintakan ampun kepada orang yang syirik sekalipun kerabatnya sendiri. Ini maka mengambil kepada surat Al-Hasr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang kemudian punya tugas atau selalu mengucapkan Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Di orang Islam semua sedunia itu kita mintakan ampun. Setiap Jumat mesti imam wajib berdoa itu mendoakan orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Alladzina sabaquna, yaitu orang-orang yang telah mendahului kami. Di orang yang masih hidup mendoakan yang telah mati. Jadi semua orang yang mati asal seagama selalu kita doakan setiap khutbah Jumat pasti. Maka sampai orang yang tidak datang Jumatan 3 kali Nabi ragu-ragu. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi seperti ini ya tidak apa-apa, karena ada larangan ada Jumatan di tempat di kota terutama. Karena kota itu yang datang Jumatan itu orangnya mesti kayak semen karo pasir, ya Pak. Campur kalau campur aduk. Nah, kalau di masjidnya orangnya bisa dilihat kan, seperti Pak RD, Pak Selamat, Pak Suwarti, Pak Rizal. Itu sudah setiap orang semuanya tidak pernah pergi kemana-mana, tidak berkomunikasi dengan orang luar. Di kemungkinan itu amat sangat kecil karena orangnya yang itu tidak pernah pergi berkomunikasi dengan orang luar, tidak ada bersentuhan. Maka walaupun demikian kita tetap pakai rambu-rambu, yaitu pakai apa ini? Masker, terus tidak perlu sentuhan dalam upaya agar kita tidak ada dampak pengaruh bahwa karena bersentuhan dengan Pak Liman aku salaman, maka tidak perlu ada salaman, tidak perlu ada cipika-cipiki atau basa-basi salaman, tidak perlu, karena menjaga image atau tuduhan atau prasangka negatif gara-gara sakit. Pada sakitnya itu memang punya bibit bahwa dia itu karena makan makanan yang tidak cocok menjadi sakit. Akhirnya karena habis Jumatan atau jamaah atau tarawih dianggap pengaruh daripada kondisi ini. Sekarang tuh betul-betul orang yang ingin menjalankan agama dengan sebenarnya itu selalu dipantau, termasuk dengan dipantau terus, khususnya Pak Wati yang dekat, kemana masih informasi
melakukan Jumatan, jamaah sholat rawatib, masih ada sholat raweh, dan dipantau terus. Terus sekali lagi kita wujudkan dalam bentuk physical distancing. Bahkan ada persekutuan itu tujuannya di sini berarti supaya kita tidak ada prasangka negatif. Maka yang dianjurkan Jumatan atau jamaah itu orang-orang yang sehat-sehat, dan ada ketentuan jangan sampai kurang tidur, keturutan, walaupun nanti liburan, dengan ingin jamaah sholat merasa melek-melek sampai begadang. Karena Nabi pun memberikan petunjuk, siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Berarti kan sudah diberi kompensasi oleh Nabi. Siapapun yang nahu mangkoma mahal imam hatta yang sorifah kutiba lahu qiyamu lailatin. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dari Abi Dzar. Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, itu dicatat seperti sholat semalam suntuk, dengan rasa menghidup-hidupkan Lailatul Qadar. Itu sudah cukup dengan jamaah bersama imam sampai selesai. Terus urusan kedua, orang yang ingin mendapat Lailatul Qadar itu cirinya apa? Cirinya apa? Membaca Quran. Karena yang diturunkan Lailatul Qadar itu adalah, ya kan? Inna anzalnahu fi. Jadi kita itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar, dan yang diturunkan Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran. Benar? Ya. Jadi apa artinya kita melek semalam kalau tidak pernah membaca Al-Quran? Itu wujud nyata bahwa kita menerima Lailatul Qadar, yaitu menerima Al-Quran, kita baca dengan ayat per ayat. Ini sudah kita lebih percaya diri bahwa dengan belajar membaca Al-Quran berarti kita sudah menerima Lailatul Qadar. Nah, untuk masalah manakib, karena kemungkinan dari keluarga saya, karena manakib itu hampir 1 bulan sekali sudah ketemu. Saya memang ceritanya itu cerita khayal itu. Saya baru tahu sekarang bahwa terjemahannya itu semuanya cerita khayal. Jadi dulu kita juga ada manakiban. Jadi kalau seandainya cara untuk memberitakan manakib itu kita benar itu gimana? ya, caranya seperti tadi, kita harus menguasai masalahnya. Seperti saya kan menguasai masalahnya, pernah menjalankan, terus disadarkan. Nah, ini namanya metode air mengalir, metode. Dan sebagian kalau yang menyampaikan tidak paham, itu akan ditertawakan. Yang menyampaikan harus ngerti persis. Contoh di dalamnya ada doa, berarti bahasa Arab. Ada Nabi itu katanya, Syaikhul Qadir pas mulang duduk di kursi, kemudian di hadapan murid-muridnya bilang, idza sa'altumullaha fas'aluhu bi. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah, terjemahkan lewat aku, bi, lewat aku, perantaraan aku. Padahal kalau saya menerjemahkan bukan gitu. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah sebagaimana aku minta kepada Allah. Tidak lah. Itu namanya lintas sudah ya berarti. Koyok aku nak jari kalau berjalan. Biasa Abdul menjaga makanan yang dimakan. Tidak mau makan sembarangan makanan, diberi hadiah oleh bupati atau raja, tidak mau makan. Karena yang dia hadiahkan itu mengambil uang negara. Lalu ada yang melaporkan, manusia Abdul Qadir tidak mau makan, Tuhan, kenapa? Katanya itu uang negara,
diparani. Jadi karena itu tokoh diparani oleh bupatinya. Kenapa? Kemudian saya tuh ikhlas untuk merugi jaringan kok tidak dimakan. Binur pangapunten yang saya coba sedikit dengan bersani. Saya disuruh makan. Jadi apel atau delima yang dirangkul itu terus dipecah dengan dipecah atau apa? Dibelah. Ternyata isinya singkat cuma sampai itu hanya makan bolor di dalamnya. Isinya ular semua. Masa seperti ini kan saya disuruh makan. Jadi dia sadar ini ada akibat yang dengan paling kekurangan itu bukan uang pribadi dengan tapi uang negara dengan korupsi. Dengan baliknya secara pribadi ini contoh aja tadi. Sekali lagi mengartikan di tempat saya mengartikan saya punya terjemahan dari tempat saya sekelas belajarnya ke Mekah. Terus apabila kalian minta kepada Allah, mintalah dengan perantara aku menyebut namaku. Itu kan parah. Padahal mestinya ada mintalah sebagaimana aku meminta. Seperti aku, mestinya gitu. Mintalah kepada Allah seperti aku minta kepada Allah. Itu disertai menjaga diri dari makan minum maupun pakaian atau tempatnya yang suci. Itu kan ada hatinya. Ketika ada orang ya Rabbi sampai aku dungo terus kok ora tau diijabahi. Maka Nabi boleh jadi apa yang kau pakai, apa yang kau makan itu dari barang haram. Maka kita bisa hati-hati jangan sampai makan barang haram. Risikonya di sini, doanya tidak diijabahi. Itu mengikuti petunjuk Nabi. Saya Abdul mengamalkan petunjuk Nabi. Wong caranya diwi-diwi. Itu bahwa jadi kalau ingin meluruskan kita harus menguasai. Dan sekarang kita akan cari itu keyakinan ya. Tapi kadang-kadang yang mendoakan itu bukan kita di sini. Itu masih pakai Abdul Qadir Jailani. Apakah kita nggak tahu akhirnya apa gitu. Tapi mesti pakai saya Abdul Qadir Jailani. Kita baru bermakna orang amin betul-betul. Dan amin. Rasa amin. Di antara mereka menjadi tradisi orang Torekot. Kalau doa itu tidak pernah melepaskan Syekh Abdul Qadir. Karena itu adalah tokoh Torekot. Namanya Torekot Qadiriyah. Biasanya Allahumma taqabbal Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minna min qira'atil surat Ikhlas wa mu'awwidzatain wa tahlil wal istighfar wal yang lain wa masulaina ala Muhammadin disampaikan ila Nabi Sallallahu sebagai apa itu hadiah-hadiatan wasilatan sebagai hadiah pada Nabi sebagai hadiah. Terus wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila Jamil Auliya fi Jawa dan semua wali-wali di Jawa wa ila musan para pengarang wa ila malaikat dan para malaikat. Ini yang aneh, malaikat sekarang dikirimi bala. Doanya orang Indonesia seperti itu. Maka ketika saya berdoa, walaupun disuruh bentar, tidak pernah membaca doa-doa seperti itu sebab itu fatal. Apa tujuannya kalau ada banyak wujud? Kalau Nabi memang dan Nabi tidak pakai pemberian pahala, tapi cukup apa Pak? Salawat. Nabi itu cukup salawat, tidak pakai mosok Nabi dikirim pahala bala piro. Sama dengan ngirimi wesel kepada Pak Jokowi 10.000. Itu penghormatan atau pembinaan.
tanda penghinaan apa penghormatan? Nah, ini contoh dari Nabi sebagai orang uswatun hasanah teladan yang menjadi berakhlak yang baik, yang paling baik kok malah dikirimi pahala. Ini tidak rasional. Tapi mereka yang bisa bantahnya apa? Diumpamakan Nabi itu ember. Coba kalau lebih parah lagi, ember pada air. Kalau diisi air terus, airnya kira-kira tumpah. Nah, tumpah itu benar-benar ngapain dewi gitu, alasannya. Jadi kan parah itu Nabi dibadai kalau ember. Jaringan ember sering kan. Inilah logika yang dibuat oleh manusia tetap menjadi lemah. Oleh itu kami menanjurkan lewat ini berdoa dengan bahasa Al-Quran dulu lebih baik. Tapi Quran itu dibaca sebagai pengantar karena Quran dicintai oleh Allah Taala. Selanjutnya dilanjutkan doanya. Itu berarti jadi itulah sudah menjadi tradisi sulit untuk diluruskan. Maka dengan cara ilmu Al-Quran itu kita bisa atret. Tadi kan atret ilal ladina ta'abu, kita harus atret. Nah, orang atret tidak ada nilainya kita belajar Al-Quran. Apa yang mengerti? Jadi meluruskan itu sedikit demi sedikit, diumpamakan dengan meluruskan kayu yang cabang. Kayu itu yang ranting atau cabang itu. Nah, dengan paringi siapai kita leni lurus. Tapi jangan biarkan bus gede, udah besar, udah menjadi batang besar, jangan lurus dia bisa enggak? Nah, itu contoh. Jadi sedikit kalau ingin harus dicari yang lebih besar, apa aneh, terus sedikit agar menjadi lurus. Itu cara kita meluruskan, tidak semudah membalik tangan. Ini harus dipahami. Terima kasih Pak Parti. Jadi memang pantai itu seperti itu. Dan banyak yang langsung seperti saya itu ada yang menentang. Tapi silakan mari kita diskusi saja, tidak usah menentang. Bahkan di sini juga dalam WA Majelis Ulama itu senantiasa saya tuh sampai tidak cover nyawang tujuh karena melatih ini WA Jogja dan Jawa Tengah. Jadi mereka sering tolong terjemahan itu dengan benar gitu. Wah, berbantu mungkin kepala. Yang sering saya belajar bahasa Arab yang tanpa parutan kelompok. Karokan itu cara pembacaan parutan kelompok. Tidak ngaji sesi. Karokan itu dianggap bisa nganggu parutan kelompok. Ini yang sampai seperti itu. Untuk itu sekali lagi marilah kita pelajari betul-betul Al-Quran ini mumpung kita bulan Ramadan, insya Allah pahalanya disampaikan 10 kali. Kalau bulan Ramadan dilipatkan lagi. Maka semua pahala yang besar itu tidak semua orang mau berat. Sudah pengaruhan juga berat. Setannya lebih pintar, lebih cerdik untuk mempengaruhi pejabat. Itu setannya di atas pejabat. Ini yang harus diketahui. Dan kita selalu diincar. Silakan baca surat Al-Hijr bahwa sampai setan bilang karena saya dengan ponis penghuni neraka, karena itu saya dengan izin menggoda semua anak cucu Adam agar mereka merasa bangga, merasa indah apa yang diamalkan, merasa indah dengan menangkapnya. Setiap tanggal 11 Pak, karena matinya saya muncul tanggal 11 Rabiul Tsani 20, maka membacanya setiap tanggal 11. Jadi apa? Rakholeh mesti setiap 20 seperti itu. Nah, saudara dengan nanti tanggal 11. Nah, dulu baca perjanjian tanggal 12, tapi sekarang kalah dengan tanggal 11 itu, karena di sana ada semacam upacaranya, protokolnya. Satu, nyembelih ayam, terus ada ayamnya. Yang kedua,
ambengannya atau nasinya itu harus dimasak oleh orang yang sudah tidak tahu Pak? Orang yang sudah tidak menstruasi. Coba bayangkan wong tua di kawan masak saya nom-nom malah santai itu lah kan itu masuk orang tua disuruh masak karena syaratnya itu yang sudah tidak menstruasi dan mengambil berasnya itu dengan sistem diambil terus diserahkan semeter dalam keadaan kudus Pak. Bayangkan di syaratnya macam-macam gawe syarat seperti itu sebagai wujud penyimpangan dari agama. Maka biasanya orang yang disimpang itu biasanya senang. Maka sekarang di daerah kita pasti ada simpang di Semarang simpang 7, simpang 5, di Demak simpang 6, di Kudus simpang 7 karena sering disimpang-simpang gitu. Paham Pak ya? Itu sarempo bahwa kita senang ternyata senang nimpang. Semoga ada manfaatnya. Illalladzina, ini Allah selalu memberikan harapan di Allah bahkan menunggu sampai sadar kecuali orang-orang tabu yang bertobat apa? Atret. Jadi menarik diri dari perbuatan yang keliru untuk disesuaikan dengan dicocokkan dengan perbuatan yang benar, menuju yang benar. Apa cukup atreto wa aslahu dan melakukan konstruktif, berbuat konstruktif, memperbaiki diri. Tidak atreto, tapi memperbaiki diri, merubah diri. Bagaimana yang benar itu, bagaimana yang baik itu. Tidak hanya baik dia berhenti tidak melakukan, tapi diam saja, tapi harus dilanjutkan, berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, cara orang kita merenovasi hati iman itu angel-angel gampang. Harus ada cara torikote, ada guru mursyid, guru yang dianggap bijak, guru yang dianggap pintar, bisa membimbing. Nanti ada sanadnya, ada tali rantainya menuju ke Syekh Abdul Qadir. Kalau kita tali kita hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak terlalu berat, cukup ringan. Sampai Nabi mengatakan ada 3 kata, ada 3 kalimat apabila kamu ucapkan dengan benar masuk di hati nuranimu, maka kamu akan masuk surga. Dan mudah itu, yaitu raditu billahi rabban. Gampang Pak Anel. Guru nak mengajar muridnya yang agama Islam didiamkan dengan raditu billahi. Itu pernyataan sikap hati kita, mental attitude, agar kita itu dalam beribadah apapun mengacu pada Allah, petunjuk Allah. Dan yang kita sebut hanya satu, la ilaha illallah. Yang diturunkan, diajarkan para nabi dulu sampai Nabi Muhammad hanya la ilaha illallah. Sampai Allah membuat pernyataan inna dina indallahil Islam. Bendo sadar bahwa agama yang diturunkan Allah sejak Nabi Adam sampai Muhammad itu adalah Islam. Artinya agama yang melarang diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dilanjutkan wabil Islam, setelah kita karena yang dibawa Allah yang diturunkan Allah itu agama itu tuntunan hidup, maka tuntunan hidup namanya Islam. Wabil Islam ini, nah Islamlah sebagai agama itu. Nah, agama itu perlu ada yang menuntuni, ada yang mencontohi bagaimana mengamalkan agama. Maka tunjukkan wabil Muhammadin Nabi yang Rasul itu. Kalau pegangan itu masuk surga, tapi tidak baca roh. Jadi harus dimasukkan dalam hati. Salam dari kita bagaimana cara mengamalkannya. Ini yang harus dimengerti kita semua.
dan selalu berpegang teguh. Ada yang dibuka cekelan, yang pegangan billahi kepada Allah. Nah, imannya, ketauhidannya, akidahnya itu betul-betul hanya Allah yang kita mintai, tidak boleh minta yang lain. Dan ternyata memang termasuk efek samping daripada yang baca manakib itu Pak, terus dilanjutkan ziarah Wali Songo. Terus dianggap itu penyebar yang menyebarkan agama, ajaran yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Itu loh. Akhirnya banyak kelompok ziarah Wali. Pernah belum? Kalau belum, lebih baik tidak. Tapi kalau sudah pernah, saya pernah. Saya pernah, karena jadi majelis ulama diberi dana oleh bupati untuk sebagai syukurannya untuk ziarah Wali Songo. Nah, ketika di bis itu kan kiai kan majelis ulama. Ya, anak saya cerita Pak Mas Uben ini Muhammadiyah kok melu ziarah itu kan masih terkini. Tapi saya santai saja karena pernah ya saya agak ilmunya dari NU semua. Jadi sejak kecil sampai tua itu belajarnya kepada kiai-kiai NU, tidak hanya kiai-kiai itu orang PP. Guru saya tuh kiai saya orang PP, namanya Abdul Jalil Alif Falam, orang PP. PP itu bukan padi, tapi pengurus besar. Nah, terutama kata PP. Nah, Muhammadiyah pakai PP. Dia tahu istilah-istilah. Nah, NU itu pusatnya namanya PP, pengurus besar. Tapi kalau Muhammadiyah PP, pengurus pusat. PP ya, supaya bisa bedakan antara pimpinan pusat dengan pengurus besar. Nah, itulah contoh bahwa ketika itu saya jawab tidak, jawaban saya jawab, siapa di dalam bis ini yang merasa tidak Muhammadiyah, angkat tangan. Yang sepele jawabnya Pak. Siapa jatuh ini yang tidak, yang merasa tidak Muhammadiyah, tidak Muhammadiyah, dengan sudah murtad. Karena waktu itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Jadi dari bahasa organisasi Walid jadi bahasa Arab. Jadi kata Muhammadi itu dibangsakan orang yang Nabi Muhammad karena jangan diberita dengan Muhammadiyah, jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Wah, Pak Mas Rukin masuk, bukan masuk karena dengan komentar saya ya dan dengan mudah-mudahan ada apa-apa. Ini tambah saja tantangannya berat. Sudah tahu saja. Jadi kita dalam hidup beragama ini senantiasa hanya mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan Allah yaitu Islam, Al-Quran. Diteruskan ujung-ujungnya adalah Al-Quran. Dan terus apa asal mengamalkan agama wa akhlasu, dan membersihkan, memurnikan dinahum, agamanya jangan dicampur aduk. Islam juga murid apa itu gendeng pamungkas, jadi muridnya Joko Budu tidak itu sebenarnya ke Narobidu Sumati atau ke apa nih mana tuh tempatnya keluarga Raja Jogja lagi Imam Kiri. Kalau di Solo Mangate, semua sudah pernah ketemu juga. Mangate dalam bagian masuk Wali Songo itu sudah pernah, tapi yaitu untuk survei bagaimana mereka jalan. Ternyata betul-betul yang mepet itu kiai, semua masih ulama. Ketika bahasa Indonesia gini, wahai wali tempat ini, saya datang ke sini untuk minta tolong kepadamu agar bisa belok kepada Allah. Itu kan parah. Langsung ini jelas-jelas doa syirik, tidak boleh seperti itu. Kita
Karena ketika kita sholat yang diminta hanya Allah. Di luar sholat kalau tiba-tiba minta tolong kepada orang setelah mati, minta tolong kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi kepada pengikut-pengikutnya. Ini yang dibagi. Nah, biasanya kiai-kiai yang dianggap pintar haji itu meninggal ditanam di pondok itu para pada atau alasan dia biar selalu didoakan. Tapi ini membuat orang apakah mendoakan dari rumah, dari masjid, dari pertemuan itu tidak bisa sampai. Kan? Pertanyaannya kan itu. Tidak adanya jadi seperti itu. Ini sekedar informasi saja, monggo. Ini untuk meluruskan keyakinan kita supaya tidak terkontaminasi bergaul dengan keyakinan terjamin. Karena orang Jawa itu macam-macam. Wa akhlasnahu, dan mereka membersihkan, memurnikan agama mereka lillah karena Allah. Apa yang diajarkan Allah, semuanya karena Allah. Harapannya kalau mereka mau tobat bisa kembali lagi faulaika ma'al. Maka kalau mereka mau tobat kemudian memperbaiki diri, berpegang teguh pada Allah dan beribadah, ikhlas itu ibadah. Ibadahnya yang bersih, yang murni karena Allah, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Tadi kan orang kafir, tapi kalau tobat dia kembali dikumpulkan pada orang yang beriman. Kalau tobatnya diterima. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin, dan Allah akan memberikan kepada orang yang beriman ajrul bala aliman yang agung. Jadi tadi sudah ditutup, setelah ditutup karena tobat dibuka lagi, pahala itu bisa kembali lagi. Kalau kita syirik terhapus, ditutup, terus saya kan tulisan yang penting, bukan tulisan yang penting kan di catatan apa? Nah, tapi dulu kuandel. Tapi begitu kita kembali tobat, tampilnya dihapus, bisa tampil lagi. Tapi kalau syirik terhapus, kalau hanya dosa, tadi kan kaitannya dengan dunia, memilih pemimpin, maka itu distabilu, ditutup dulu pakai kertas. Ternyata akhir-akhir dia sadar, selama ini saya keliru ya, maka dibuka lagi menjadi kumpul orang-orang yang beriman dan pahalanya sangat besar. Maka dilanjutkan ini, ma yaf'alullah, tinggal sedikit, satu saja apa ya, sabar ya, tambah satu ayat. Sebab inti daripada agama itu di bawah ini, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Melaksanakan biadabikum, menyiksa kepada kalian. Kan di atas kan ancamannya masuk neraka, tapi karena tobat, inilah harapan kita. Karena tobat dan memperbaiki diri, maka Allah tidak akan melaksanakan siksaan kepadamu. Macam kalau tidak berbuat, dan untuk menyiksa kalian dengan syarat insyakartum, kalau memang kalian semua bersyukur,
bersyukur yaitu mau menerima ajaran agama dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, namanya bersyukur. Termasuk kita sehat, sholat itu namanya bersyukur. Kondisi kita zona hijau, sholat itu namanya bersyukur. Alhamdulillah. Dan syukur itu dalam bentuk perbuatan, tidak syukur hanya dalam bentuk ucapan. Diucapkan itu alhamdulillah, alhamdulillah aku sehat. Orang berbuat, ya, kalau sehat terus berbuat. Ba'amantum, dan kalian percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah akan mengampuni kalau kalian tobat. Nah, kalau tidak tobat ya tidak diampuni. Karena sifat Allah, bahkan musyakiron alimah, karena Allah itu memang dan yang menerima, mengetahui kesyukuran kalian. Buktinya apa? Bahasa kita syukur itu cukup sederhana. Bahasa Indonesia apa? Syukur itu apa Pak? Terima kasih. Terima kasih. Setelah dengan menerima nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, sebagian dikasihkan, itu namanya syukur. Tidak dimasukkan kantong saja, tidak ada yang keluar. Yang namanya syukur, bahasa kita mudah, terima kasih. Setelah kita menerima rezeki anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, kemudian kita kasihkan. Kita bersyukur diberi kesehatan, kita buktikan bahwa kita sehat, ibadah kepada Allah dengan kerja keras. Alimah dan mengetahui, syukurnya tenanan apa? Hanya di mulut. Dia itu memberi karena Allah atau memberinya untuk mencari apa? Muka. Wah, beda wah. Pak Liman kan uangnya terbangun lomo. Jadi sok mesti muncul kangkung di kafe, jika kafe. Ini contohnya. Nanti kita semuanya perbuatan kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya iman yang seperti itu mesti ada tantangannya. Tidak ada hidup tanpa ujian. Mulai kecil diuji terus, orang harus menghadapi kesulitan. Anak kecil baru bisa rumah-rumah bisa berangkat disuruh berdiri dicetak pelaku, bisa pelaku dibedai jak ngomong, kemudian telinganya dilatih, setelah bisa jalan diuji lagi, disuruh sekolah, di PAUD diuji lagi bisa pindah TK. Setelah TK pintar diuji lagi supaya lebih meningkat masuk SD waktu itu diuji lagi masuk SMP. Akhirnya ada pelajaran bahwa hidup ini adalah ujian. Jangan enak kepenak, kemudian sudah belajar enak tanpa ujian. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Besok masuk pada juz 6 dari ujian besok. Terima kasih. Kita bersama dengan bacaan Alhamdulillah.